어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Hatimah dengan NIM 21203884202004. Program studi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi statistika matematika yang menjadi tugas video untuk UAS pada mata kuliah ini. Adapun hal-hal yang akan saya bahas, yang pertama itu ruang sampel, kemudian kejadian, peluang, peubah acak, distribusi peluang, dan yang terakhir itu transformasi peubah acak. Masuk pada ruang sampel. Adapun definisi ruang sampel, kita ketahui yang pertama, himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Kemudian yang kedua itu semesta pembicara yang dapat dinotasikan dengan S. Kemudian ketiga itu banyaknya anggota ruang sampel yang dapat dinotasikan dengan NS. Kemudian yang keempat itu setiap kemungkinan hasil dalam suatu ruang sampel itu disebut sebagai titik sampel. Kemudian cara penulisan ruang sampel. Yang pertama itu jika banyaknya titik sampel itu berhingga atau bisa dihitung, maka kita dapat menggunakan koma untuk memisahkan setiap unsur dan menutupnya dengan dua kurung kurawal. Misalnya contohnya percobaan pelemparan sekeping uang logam yang dapat ditulis dengan cara S sama dengan kurung kurawal A, G, di mana A dikatakan sebagai hasil angka dan G dinyatakan sebagai gambar. Kemudian kedua itu jika banyaknya titik sampel itu tak hingga atau tak dapat dihitung, maka dinyatakan melalui sebuah pernyataan atau yang dikenal sebagai notasi pembangun himpunan. Cara menentukan ruang sampel itu terbagi atas tiga. Yang pertama dengan mendaftar langsung, kemudian kedua itu diagram pohon, ketiga itu dengan menggunakan tabel. Di dalam ruang sampel ada yang namanya titik sampel. Titik sampel ini memiliki definisi setiap kemungkinan hasil dalam ruang sampel yang disebut juga sebagai unsur atau anggota dari ruang sampel. Contohnya titik sampel dari hasil percobaan, kita misalkan kita melempar satu buah dadu, maka titik sampelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kedua itu kita misalkan melakukan percobaan pelemparan satu buah uang koin, maka titik sampelnya itu ada A dan G, di mana A-nya itu angka dan G-nya itu gambar. Masuk pada contoh soal ruang sampel. Soal pertama itu sebuah dadu dilempar satu kali, tentukan ruang sampelnya. Jadi apabila dadu dilempar, kemungkinan munculnya mata dadu itu ada 6, maka didapatlah ruang sampel yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam hal ini NS-nya sama dengan 6, di mana S-nya merupakan ruang sampel diskrit. Soal kedua itu sebuah koin dilempar 2 kali, tentukan ruang sampelnya. Jadi apabila koin dilempar, ada 2 kemungkinan munculnya pada koin, yaitu angka dan gambar. Maka ruang sampel yang didapat itu memiliki anggota AA, AG, GA, dan GG. Jadi NS-nya itu sama dengan 4. Kemudian soal
Kemudian soal yang ketiga itu, bila kemungkinan hasil percobaan berupa himpunan kota-kota di dunia yang dihuni oleh lebih dari 1 juta penduduk, maka ruang sampelnya dapat ditulis sebagai berikut. Jadi ruang sampel yang didapat yang memiliki anggota X per X adalah kota berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa, di mana X sebagai himpunan semua X dan X sebagai kota berpendudukan lebih dari 1 juta jiwa. Adapun definisi dari kejadian ialah himpunan bagian dari ruang sampel, di mana kejadian dinotasikan dengan huruf kapital, misalnya A. Adapun banyaknya anggota kejadian dinotasikan dengan NA dan kadangkala kejadian juga dinotasikan dengan huruf E atau event. Contoh soal dari kejadian. Anita melakukan percobaan dengan melambungkan sebuah dadu. Berdasarkan percobaan tersebut, tentukanlah yang pertama, tentukan ruang sampel percobaan. Kedua, kejadian A, yaitu munculnya sisi dadu bernilai genap. Kemudian ketiga, kejadian B, yaitu munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Jadi hasil yang muncul pada percobaan sebuah dadu ada 6 kemungkinan. Maka ruang sampelnya terdiri dari anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan banyaknya elemen ruang sampel NS sama dengan 6. Kemudian kedua, kejadian untuk A. Jadi kejadian munculnya sisi dadu bermata genap di anggota A itu terdiri dari 2, 4, 6 sehingga NA sama dengan 3. Kemudian kejadian B. Kejadian munculnya di dadu yang habis dibagi 3 adalah di mana B memiliki anggota 3 dan 6. Jadi NB sama dengan 2. Pada kejadian pasti. Definisi dari kejadian pasti ialah kejadian yang anggota-anggotanya memuat semua titik sampel dalam suatu kejadian yang pasti terjadi. Jadi kejadian pasti ini memiliki peluang sama dengan 1, yakni PA sama dengan 1. Contoh pada kejadian pasti yang pertama itu munculnya angka atau gambar pada pengundian 1 keping uang logam. Kemudian kedua, sebuah orang pasti akan mati. Ketiga itu seiring berjalannya waktu seseorang akan bertambah tua. Keempat, setiap benda pasti suatu saat akan rusak dan hancur. Kemudian masuk ke kejadian mustahil. Adapun definisi kejadian mustahil itu suatu kejadian yang tidak mungkin atau mustahil terjadi dalam suatu peristiwa. Kejadian mustahil memiliki peluang yakni 0, yang artinya kejadian mustahil adalah suatu kejadian yang merupakan himpunan kosong atau PA sama dengan 0. Adapun contoh dari kejadian mustahil. Yang pertama itu munculnya angka 8 pada pengundian sebuah dadu. Diketahui bahwa dadu itu memiliki 6 angka. Jadi munculnya angka 8 itu mustahil adanya. Kemudian kedua itu tanaman dapat berbicara selayaknya manusia. Diketahui bahwa tanaman itu tidak berbicara, maka mustahil adanya tanaman berbicara. Kemudian yang contoh ketiga itu langit berwarna coklat. Diketahui bahwa langit itu berwarna biru, maka munculnya langit berwarna merah mustahil adanya.
Selanjutnya masuk ke materi kejadian komplement. Definisi dari kejadian komplement. Komplement kejadian A merupakan kejadian yang terjadi di ruang sampel selain A, sehingga jika komplement suatu kejadian A terjadi sama artinya dengan kejadian A tidak terjadi. Kejadian komplement biasanya itu dinotasikan A pangkat C. Secara sistematis, rumusnya itu N A pangkat C sama dengan NS dikurang NA. Mengingat semua jumlah kejadian itu sama dengan 1, maka persamaan yang didapat itu PA ditambah PA pangkat C sama dengan 1 atau PA pangkat C sama dengan 1 dikurang PA. Contoh soal kejadian komplement. Contoh pertama itu tentukan peluang komplement dari kejadian jika peluang hujan akan turun di pagi hari adalah 0,07. Diketahui bahwa peluang hujan di sore hari itu 0,07 dan yang ditanyakan itu peluang komplement dari kejadian. Maka komplement dari kejadian hujan yang akan turun di pagi hari sudah pasti hujan tidak akan turun di pagi hari. Misalkan PA itu 0,07 sebagai peluang hujan yang akan turun di pagi hari, maka PA berpangkat C sama dengan peluang hujan tidak akan turun di pagi hari. Sehingga PA ditambah PA pangkat C sama dengan 1, di mana PA-nya itu 0,07 ditambah PA pangkat C sama dengan 1. Maka PA pangkat C sama dengan 1 dikurang 0,07 menghasilkan 0,93. Kemudian masuk pada materi kejadian saling lepas. Definisi dari kejadian saling lepas yang pertama itu kejadian A dan B dikatakan saling lepas atau saling terpisah apabila himpunan kosong yang artinya A dan B tidak memiliki unsur persekutuan atau unsur yang sama. Kemudian yang kedua itu kejadian yang terdiri dari dua kejadian atau peristiwa atau lebih dari suatu percobaan yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Yang ketiga itu kejadian saling lepas menunjukkan bahwa antara dua kejadian tidak ada persekutuan atau irisan. Maka rumus untuk kejadian A dan B saling lepas dapat dituliskan A gabungan B sama dengan PA ditambah PB, di mana A gabungan B merupakan peluang kejadian A atau B dan PA merupakan peluang kejadian A dan PB merupakan peluang kejadian B. Contoh dari kejadian saling lepas yang pertama itu kejadian A dengan himpunan yang terdiri A, B, C, dan D, dan kejadian B dengan himpunan A, 2, dan 3. Maka A irisan B itu himpunan kosong. Yang kedua, dalam satu ruangan terdiri 20 siswa yang memiliki 6 siswa TKJ, 10 siswa PH, dan 4 siswa otomotif. Jika diambil seorang siswa secara acak, maka ada didapat satu siswa TKJ atau PH atau otomotif. Ketiga itu dalam pengundian dadu sekali, mata dadu yang muncul memiliki kemungkinan 6, itu angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Kemudian keempat itu jika memancing satu ekor ikan di kolam yang berisi ikan gabus, gurami, lele, dan ikan mas, maka tentu akan didapat satu jenis ikan saja.
Kemudian kelima itu jika siswa melempar dua buah mata dadu, nilai semestanya adalah 36 peluang muncul mata dadu yang berjumlah 2 atau 4 adalah, maka NS itu sama dengan 36 dari kejadian A munculnya mata dadu berjumlah 2 itu beranggotakan 1, maka NA sama dengan 1. Untuk kejadian B munculnya mata dadu berjumlah 4 dengan anggota 1, 3, 2, 2, 3, 1 dengan, maka NB sama dengan 3. Setelah itu kita pakai rumus peluang A atau B, peluang kejadian saling lepas, yakni PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB, di mana PB sama dengan NA per NS, yakni 1/36, dan untuk PB sama dengan NB per NS didapat 3/36. Hasil dari PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB menghasilkan PA gabungan B sama dengan 1/36 ditambah 3/36 menghasilkan 1/9. Selanjutnya itu kejadian saling bebas. Definisi dari kejadian saling bebas, yang pertama, dua kejadian dikatakan saling bebas apabila terjadi kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Misalkan dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B, dan begitu pula sebaliknya. Jadi kejadian A dan B dikatakan saling bebas apabila kejadian B tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Adapun rumus peluang dari dua buah kejadian yang saling bebas, yakni PA irisan B sama dengan PA dikali PB, di mana PA irisan B merupakan peluang kejadian A dan B, dan untuk PA itu peluang kejadian A, dan untuk PB itu peluang kejadian B. Contoh untuk kejadian saling bebas. Misalkan A dan B adalah kejadian saling bebas, peluang A adalah 2/4 dan peluang B adalah 4/4. Maka hasil dari PA irisan B adalah, diketahui bahwa rumus peluang kejadian saling bebas adalah PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Karena PA dan PB sudah diketahui, maka langsung saja kita substitusikan nilainya ke dalam rumus PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Maka PA irisan B sama dengan 2/4 dikali 4/4. Maka didapat 8/16 menghasilkan 1/2. Selanjutnya itu kejadian bersyarat. Definisi dari kejadian bersyarat, di mana dua kejadian dikatakan mempunyai hubungan bersyarat jika terjadinya kejadian yang satu menjadi syarat terjadinya kejadian lain. Misalkan A dan B adalah dua kejadian dalam ruang sampel S. Kejadian A dapat terjadi dengan syarat B adalah kejadian munculnya A yang ditentukan oleh persyaratan kejadian B telah muncul. Yang pertama itu peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu, dengan rumus peluang A dengan syarat B sama dengan PA irisan B dibagi PB, di mana PB lebih dari 0. Kemudian yang kedua itu peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu,
dengan bentuk P dengan bentuk peluang B dengan syarat A sama dengan PA irisan B dibagi PA, di mana PA lebih dari 0. Untuk kejadian bersyarat, kita memiliki dua dadu setimbang dilempar bersamaan. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari A, kurang dari 4, hitunglah peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1. Jadi dari soal, kemunculan mata dadu pertama sama dengan 1 terjadi setelah kemunculan jumlah mata dadu kurang dari 4. Jadi kita misalkan A itu kejadian muncul jumlah mata dadu, maka kejadian A memiliki anggota 1,1, 1,2 dan 2,1 ini menjadi NK sama dengan 3. Jadi PA sama dengan NK per NS sama dengan 3/6. Jika dua dadu dilempar, maka didapat ruang sampel NS sama dengan 36. Kemudian untuk kejadian B, di mana kejadian muncul mata dadu pertama sama dengan 1 dengan anggota 1,1 dan 1,2, di mana A irisan B sama dengan 1,1, 1,2 atau NK-nya itu 2. Maka PA irisan B sama dengan 2/36. Kemudian untuk peluang B, syarat A sama dengan PA irisan B dibagi PA sama dengan 2/36 dibagi dengan 3/36, maka menghasilkan 2/3. Jadi besar peluang adalah 2/3. Kemudian selanjutnya itu kejadian gabungan atau union. Definisi dari kejadian gabungan itu yang pertama, misalkan A dan B masing-masing kejadian dalam ruangan sampel S. Gabungan dari kejadian A dan B adalah himpunan semua titik sampel yang terdapat pada kejadian A atau B. Maka gabungan kejadian A dan B dapat ditulis dengan notasi A gabungan B. Kemudian definisi yang kedua itu gabungan atau union ialah suatu himpunan yang menggunakan kata penghubung yakni atau. Adapun formula dari kejadian gabungan yaitu peluang A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang peluang A irisan B, di mana peluang A gabungan B ini merupakan peluang kejadian A dan PA ini merupakan peluang kejadian A dan PB ini merupakan peluang kejadian B dan PA irisan B ini merupakan peluang kejadian A atau B. Di contoh kejadian gabungan, di mana peluang Andi lulus mata kuliah matematika adalah 1/3 dan peluang lulus mata kuliah statistika adalah 1/4. Jika peluang lulus kedua mata kuliah tersebut adalah 1/6, berapakah peluang lulus salah satu mata kuliah tersebut? Diketahui bahwa peluang kejadian A-nya itu 1/3 dan peluang kejadian B-nya itu 1/4, dan untuk peluang kejadian A irisan B itu 1/6, maka peluang gabungan dari peluang A gabungan B adalah peluang A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang peluang A irisan B, maka 1/3 ditambah 1/4 dikurang 1/6 ini menghasilkan 5/12. Maka peluang A gabungan B itu 5/12.
Selanjutnya itu kejadian irisan atau intersection. Irisan atau intersection adalah adanya himpunan A dengan B yang bagian-bagiannya merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Maka irisan dilambangkan dengan lambang ini. Kemudian yang kedua itu irisan kejadian A dan B merupakan himpunan semua titik sampel yang terdapat pada kejadian A dan B. Irisan kejadian A dan B itu dapat ditulis dengan notasi A iris B. Irisan atau intersection ini merupakan himpunan yang menggunakan kata penghubung dan. Maka kejadian irisan itu memiliki rumus peluang A irisan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA dikurang peluang A gabungan B. Contoh dari kejadian irisan. Misalkan ada sekelompok siswa diketahui 25 suka makan bakso, 20 suka makan soto, dan 12 suka makan bakso dan soto. Berdasarkan keterangan tersebut, kita gunakan gambar diagram pen yang sesuai dengan masalah ini. Kemudian, berapakah banyak siswa dikelompokkan? Dan dari diagram pen yang dibuat, kita cari berapakah jumlah yang menyukai bakso. Kita misalkan terlebih dahulu, himpunan siswa yang suka bakso itu B, yaitu B sama dengan 25 dikurang 12 menghasilkan 13. Dan kita misalkan himpunan siswa yang suka makan soto itu T itu sama dengan 20 dikurang 12 yakni 8. Banyaknya siswa yang didapat dijumlahkan. 13 ditambah 12 ditambah 8 mendapatkan 33 siswa. Dan untuk siswa penyuka bakso itu mendapatkan 13 siswa. Dalam menghitung kejadian ada beberapa cara. Yang pertama itu permutasi, kedua partisi, ketiga kombinasi, dan keempat itu kejadian. Permutasi memiliki definisi suatu penyusunan atas semua atau sebagian dari sekumpulan objek tertentu dengan memperhatikan urutan setiap anggotanya. Jumlah permutasi dari n buah objek yang berbeda adalah jumlah n-nya. Adapun teorema permutasi di mana jumlah permutasi dari n objek yang berbeda yang diambil sejumlah r pada suatu waktu adalah, maka NPR sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurang r faktorial. Dengan keterangan NPR merupakan permutasi, n-nya merupakan jumlah total benda dan r-nya merupakan jumlah benda yang dipilih. Contoh permutasi. Pada pemilihan pengurus OSIS terpilih 3 kandidat yaitu Abdul, Beni, dan Cindy yang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Aturan pemilihan adalah setiap orang hanya boleh dipilih untuk satu jabatan. Jadi berapakah kemungkinan cara untuk memilih dari 3 orang yang menjadi pengurus OSIS? Kita misalkan Abdul itu A, kemudian Beni itu B, dan Cindy itu C. Maka ketiga orang ini, Abdul, Beni, dan Cindy, akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara, yang artinya memiliki permutasi 3 unsur dari 3 unsur. Maka permutasi yang didapat sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurang 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 per 0 menghasilkan 6. Ada 6 kemungkinan cara untuk memilih pengurus OSIS. Kemungkinan yang pertama itu A, B, C. Kemungkinan yang kedua itu A, C, B.
kemungkinan yang ketiga itu A, kemungkinan yang ketiga itu B, AC, kemungkinan yang keempat itu B, CA, kemungkinan yang kelima itu CAB, dan kemungkinan yang keenam itu CBA. Kemudian selanjutnya itu partisi. Definisi dari partisi ialah jumlah cara membagi suatu kumpulan N objek ke dalam R sel dengan jumlah elemen N1 pada sel pertama, N2 pada sel kedua, dan seterusnya sampai NK elemen pada sel ke K adalah N1, N2 sampai dengan NR sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial sampai dengan NK faktorial, di mana N1 ditambah N2 ditambah sampai dengan ditambah NR sama dengan N. Contoh soal dari partisi. Misalkan ada 4 orang murid, sebut saja si A, si B, si C, dan si D. Sang guru ingin membagi mereka menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompoknya beranggotakan minimal satu orang. Maka tentukan banyak cara pengelompokan yang bisa dilakukan oleh guru. Jadi, terbentuk satu kelompok saja, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian terbentuk 2 kelompok, yaitu AB dan CD, atau AC dan BD, atau AD dan BC, atau ABC dan D, atau ABD dan C, atau ACD dan B, atau BCD dan A. Kemudian terbentuk juga 3 kelompok, yaitu AB, C, dan D, atau AC, B, dan D, atau AD, B, dan C, atau BC, A, dan D, atau BD, A, dan C, atau CD, A, dan B. Kemudian terbentuk juga 4 kelompok, yaitu A, B, C, dan D. Maka sang guru memiliki 15 cara. Memiliki 15 cara dalam mengelompokkan keempat muridnya. Kemudian selanjutnya itu kombinasi. Definisi dari kombinasi, di mana seringkali kita tertarik pada cara memilih R objek dari sejumlah N objek tanpa memperhatikan urutan yang terbentuk. Cara pemilihan ini disebut dengan kombinasi, di mana jumlah kombinasi dari N objek yang berbeda diambil sejumlah R dalam satu waktu adalah NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial N dikurang R faktorial. Keterangan bahwa NCR merupakan jumlah kombinasi, N-nya merupakan jumlah total objek dalam kumpulan, dan untuk R-nya itu merupakan jumlah objek yang dipilih dari kumpulan. Kemudian contoh kombinasi. Seorang peternak akan membeli hewan ternak untuk dipelihara. Dia akan membeli 3 ekor sapi, 4 ekor domba, dan 5 ekor kambing. Seorang pedagang mempunyai 6 ekor sapi, 6 ekor domba, dan 8 ekor kambing. Jadi banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih hewan ternak yang akan dibeli adalah: untuk pemilihan 3 dari 6 ekor sapi didapatkan dengan cara kombinasi 3 dari 6 sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 6 dikurang 3 faktorial yang menghasilkan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 6 dikali 2 dikali 1 dikali dengan 3 dikali 2 dikali 1, maka menghasilkan 6 kali 5 dikali 4 dibagi 3 dikali 2 dikali 1. 5 dikali 4 menghasilkan 20. Maka banyaknya cara yang dapat dilakukan dalam memilih hewan ternak yang akan dibeli itu
yang akan dibeli itu sebanyak 20. Peluang atau probabilitas. Definisi dari peluang atau probabilitas ialah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Dalam angka, peluang selalu berkisar antara 0 sampai 1, antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 dinyatakan sebuah kejadian tidak mungkin terjadi dan 1 dinyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Peluang atau probabilitas itu dapat dinotasikan sebagai PK. Adapun rumusnya itu peluang K atau peluang kejadian sama dengan NK per NX. Dengan NK sebagai banyaknya anggota K dan NS sebagai banyaknya anggota ruang sampel S. Contoh peluang. Sebuah kantong terdiri dari 3 huruf, yaitu A, B, dan C. Dari huruf-huruf tersebut diambil 2 huruf secara bersama-sama tanpa memperhatikan urutan pengambilannya. Maka hitunglah peluang terambilnya huruf A dan huruf B secara bersama-sama. Diketahui bahwa ruang sampelnya itu AB, AC, BC, maka NS-nya sama dengan 3. Misalkan K itu peluang terambilnya huruf A dan huruf B secara bersama-sama, maka NK-nya itu sama dengan 1. Sehingga peluang A sama dengan NK per NS menghasilkan 1/3. Kemudian selanjutnya itu peubah acak. Definisi dari peubah acak. Pertama, peubah acak yaitu suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Kedua, itu peubah acak biasanya dinyatakan dengan huruf besar. Misalnya X besar, sedangkan harganya dinyatakan dengan huruf kecil yang berpadanan, misalnya X kecil. Contoh dari peubah acak. Jadi, 2 bola diambil satu demi satu tanpa pengembalian dari suatu kantong yang berisi 4 bola merah dan 3 bola hitam. Bila Y dinyatakan jumlah bola merah yang diambil, maka yang mungkin dari variabel acak adalah ruang sampelnya itu ada 4. Yang pertama itu MM, terdiri dari 2 bola. Kemudian kedua itu MH, terdiri dari 1 bola. Kemudian HM, terdiri dari 1 bola, dan HH mempunyai 0 bola. Jika suatu sampel mengandung titik yang berhingga banyaknya atau suatu deretan anggotanya yang banyaknya sama dengan banyaknya bilangan bulat, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel diskrit, dan peubah acak yang didefinisikan pada ruang sampel tersebut adalah peubah acak diskrit. Untuk contoh peubah acak diskrit, yang pertama itu Andi melakukan percobaan melempar 3 koin. Jika X besar sama dengan banyaknya muncul gambar, maka peubah acak dari percobaan tersebut adalah jadi percobaan pelemparan 3 koin yang dilakukan Andi ini memiliki beberapa kemungkinan pada ruang sampel. Maka kemungkinan dari ruang sampel yang dihasilkan itu terdiri dari AA, AG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Jika peubah acak X besar sama dengan banyak muncul gambar, maka kejadian yang mungkin untuk muncul 0 gambar itu AAA,
muncul satu gambar itu AAG, AAG, AGA, GAA, dan untuk muncul dua gambar itu AGG, GAG, GGA, dan untuk muncul tiga gambar itu GGG. Maka nilai peubah acak X sama dengan 0, 1, 2, 3. Bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak berhingga banyaknya, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel kontinu, dan peubah acak yang didefinisikan tersebut disebut peubah acak kontinu. Bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak berhingga, bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak berhingga, banyaknya, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel kontinu. Dan untuk peubah acak ini didefinisikan sebagai bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak berhingga banyaknya, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel kontinu, dan peubah acak yang didefinisikan tersebut disebut peubah acak kontinu. Kemudian selanjutnya itu distribusi peluang diskrit. Adapun definisinya, peubah acak yang nilainya berupa bilangan caca dan dapat dihitung disebut peubah acak diskrit. Distribusi peluang yang berhubungan dengan peubah acak diskrit disebut distribusi peluang diskrit. Adapun teoremanya itu suatu fungsi f(x) adalah distribusi peluang diskrit jika dan hanya jika memenuhi sifat f(x) lebih besar 0, sigma f(x) sama dengan 1, p x sama dengan f(x). Untuk nilai harapan atau mean, mu sama dengan ekspektasi x besar sama dengan sigma x dikali f(x). Kemudian untuk ragam atau varians, sigma kuadrat sama dengan ekspektasi x dikurang mu kuadrat sama dengan sigma x dikurang mu kuadrat fx. Untuk fungsi pembangkit momen diskrit itu mxt sama dengan e kecil berpangkat tx sama dengan sigma i e berpangkat txi dikali dengan f dikali dengan peluang xi. Adapun jenis-jenis peluang distribusi peluang diskrit. Yang pertama itu distribusi uniform diskrit, kemudian distribusi Bernoulli, kemudian distribusi binomial, kemudian distribusi binomial negatif, kemudian distribusi Poisson, distribusi multinomial, kemudian distribusi geometri, dan yang terakhir itu distribusi hipergeometri. Selanjutnya masuk ke distribusi probabilitas peubah acak kontinu. Adapun definisinya yaitu distribusi peluang kontinu ialah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu apabila fungsi f(x) adalah fungsi padat peluang
peubah acak kontinu X yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real R. Bila pertama fx lebih besar sama dengan 0 untuk semua x elemen bilangan real R. Kemudian kedua itu integral min tahingga sampai tahingga fx dx sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, peluang x lebih kecil a dan x lebih kecil b sama dengan integral min tahingga sampai tahingga fx dx. Distribusi seragam kontinu adalah distribusi peluang kontinu yang paling sederhana, di mana distribusi seragam kontinu ialah distribusi yang peluang setiap peubah acaknya sama. Kedua itu misal variabel random kontinu X memuat nilai-nilai pada interval dikatakanlah AB. Katakanlah AB dan memiliki PDP konstan Fx sama dengan C pada interval tersebut. Dari sifat yang didapat dari PDP, integral A sampai dengan B, Fx dx sama dengan 1. Maka dapat diperoleh C sama dengan 1 dibagi B dikurang A. Jika Fx didefinisikan sama dengan 0 di luar interval AB, maka sifat Fx lebih besar sama dengan 0 juga terpenuhi. Distribusi khusus yang dikenal dengan distribusi uniform atau seragam pada interval AB yang dapat dinotasikan X tahingga uniform AB atau dapat ditulis seragam AB. Ketiga itu, jika variabel random X memiliki nilai kontinu dengan kemungkinan kemunculan yang sama, maka dikatakan bahwa variabel random atau kontinu X mengikuti distribusi uniform dengan fungsi densitas peluang. Fungsi pendekatan peluang PKP dari peubah acak uniform atau seragam kontinu X pada interval AB Fx, di mana AB sama dengan 1 per B dikurang A, di mana X lebih kecil sama dengan A, X lebih kecil sama dengan B. Kemudian untuk 0 itu di mana X yang lain. Min atau rata-rata. Bentuk min itu mu sama dengan A ditambah B dibagi 2. Dengan bukti rataan, ekspektasi X sama dengan integral A sampai dengan B X Px dx sama dengan integral A sampai dengan B X 1 dibagi B dikurang A dx. Kemudian 1 per B dikurang A dikeluarkan menjadi 1 per B dikurang A integral A sampai B X dx sama dengan 1 per B dikurang A dikali 1 per 2 X kuadrat dengan batasan A sampai dengan B. Nilai ekspektasi X sama dengan B ditambah A dikalikan dengan B dikurang A dibagi 2 dikalikan dengan B dikurang A, maka didapat B ditambah A per 2. Untuk variansi bentuknya itu sigma kuadrat dikurang B dikurang 2 berpangkat 2 dibagi dengan 12. Dengan bukti variansi, kita terlebih dahulu menentukan nilai harapan X kuadrat. Maka ekspektasi X kuadrat sama dengan integral A sampai dengan B X kuadrat Fx dx.
sama dengan integral A sampai B X kuadrat seper B dikurang A dx. 1 per B dikurang A dikeluarkan menjadi 1 per B dikurang A integral A sampai B X kuadrat dx, maka 1 per B dikurang A dikalikan dengan sepertiga X pangkat 3 dengan batasan A sampai dengan B. Maka didapat 1 dibagi 3 B dikurang A dikalikan dengan B berpangkat 3 dikalikan dengan B pangkat 3 dikurang A pangkat 3 sama dengan B kuadrat ditambah AB ditambah A kuadrat dikalikan dengan B dikurang A per 3 B dikurang A. Maka didapat B kuadrat ditambah AB ditambah A2 per 3. Setelah mendapatkan nilai X kuadratnya, selanjutnya kita cari variansinya. Maka variansi X sama dengan X dikurang X dikuadratkan, kemudian sama dengan X kuadrat dikurang 2XE dikali X ditambah XE dikuadratkan, kemudian sama dengan X kuadrat dikurang 2EX dikali EX ditambah EX dikuadratkan, sama dengan EX kuadrat dikurang EX kuadrat. Maka didapat B kuadrat ditambah AB ditambah A kuadrat dibagi 3 dikurangi dengan B ditambah 2 per 2 dikuadratkan, sama dengan B kuadrat ditambah AB ditambah A kuadrat per 3 dikurangi dengan B kuadrat ditambah 2AB ditambah A kuadrat per 4. Maka B kuadrat dikurang 2AB ditambah A kuadrat per 12 menghasilkan B dikurang 2 per 12 pangkat 2. Kemudian untuk fungsi pembangkit momen atau PPM dengan bentuk MXT sama dengan E berpangkat TB dikurang E berpangkat TA dibagi dengan B dikurang A dikalikan T. Diketahui MGV merupakan suatu distribusi yang diperoleh dari E berpangkat TX. Dengan demikian MGF dari distribusi uniform continue yaitu MXT sama dengan E berpangkat TX sama dengan integral A sampai dengan B E berpangkat TX PX dx. Maka integral A sampai dengan B E berpangkat TX 1 per B dikurang 1. Kemudian 1 per B dikurang 1 dikeluarkan menjadi 1 per B dikurang 1 integral A menuju A sampai dengan B E berpangkat TX dx. Maka A per B dikurang A dikali dengan seperti E berpangkat TX dengan batasan A sampai B. Maka E pangkat TB dikurang E pangkat TA per T dikali dengan B dikurang A. Kemudian contoh soal distribusi uniform continue. Jumlah pengunjung dalam suatu gedung pertunjukan diketahui paling sedikit 400 dan paling banyak itu 600 orang.
dengan menganggap X adalah peubah acak yang menyatakan jumlah pengunjung dan ternyata mempunyai distribusi uniform dalam interval 400-600, maka tentukan peluang A. Jumlah pengunjung paling sedikit 550 orang, dan untuk B jumlah pengunjung antara 450 dan 550 orang. Untuk pembahasan A itu P X lebih besar sama dengan 500 sama dengan integral 550 sampai hingga fx dx sama dengan integral 550 sampai dengan integral 550 sampai 600 1 per B dikurang A dx ditambah integral 600 sampai hingga 0 dx. Maka didapat integral 550 sampai 600 1 per 600 dikurang 400 dx sama dengan integral 550 sampai 600 dari hasil 1 per 600 dikurang 400 ini menghasilkan 1 per 200 dx. Kemudian 1 per 200 dikeluarkan menjadi 1 per 200 x dengan batasan 550 sampai 600, kemudian didapat 1 per 200 dikalikan dengan 600 dikurang 550 mendapatkan 50 per 200 dengan hasil 1/4. Kemudian masuk ke distribusi gamma. Adapun definisinya itu distribusi gamma adalah distribusi fungsi padat yang terkenal luas dalam bidang matematika. Distribusi gamma biasanya diaplikasikan dalam lamanya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Distribusi gamma sering diterapkan dalam teori antrian dan teori reliability. Kemudian peubah acak dikatakan berdistribusi gamma jika dan hanya jika fungsi densitasnya itu berbentuk fx sama dengan a per beta pangkat a dikali r alpha dikali x pangkat alpha dikurang 1 dikali e pangkat min x per beta, di mana x lebih besar 0, alpha lebih besar 0, dan betanya lebih besar 0. Untuk 0 itu x lain. Untuk notasi peubah acak distribusi gamma itu ditulis Gx, di mana alpha beta yang memiliki arti peubah acak x berdistribusi gamma dengan parameter alpha beta. Kemudian distribusi gamma standar itu jika parameter skala sebuah distribusi gamma beta sama dengan 1, maka diperoleh suatu distribusi gamma standar Fg sama dengan X, di mana alpha sama dengan Px lebih kecil sama dengan X, maka integral 0 sampai dengan X itu T pangkat alpha dikurang 1 dikali E pangkat min T per R alpha dt. Px lebih kecil sama dengan X sama dengan Pg X, di mana alpha, beta sama dengan Pg X per beta, di mana alpha. Definisi fungsi gamma dengan faktorial. Jika alpha adalah bilangan bulat positif, maka R alpha ditambah A sama dengan alpha faktorial. Dengan catatan untuk alpha sama dengan 1,
maka R1 sama dengan integral 0 sampai hingga X pangkat 1 dikurang 1 dikalikan dengan E pangkat min X dx sama dengan integral 0 sampai hingga E pangkat min X dx sama dengan limit B menuju hingga integral 0 sampai B E pangkat min X dx mendapatkan limit B menuju hingga min E pangkat min X dengan batasan 0 sampai B, maka didapat limit B menuju hingga min E pangkat min B ditambah 1 sama dengan limit B menuju hingga min E pangkat min B ditambah 1 didapat 0 tambah 1 menghasilkan 1, di mana 1 ini 0 faktorial. Untuk alfanya itu 2, maka diperoleh R2 sama dengan 1 faktorial yang hasilnya 1. Kemudian untuk alfa sama dengan 3 diperoleh R3 sama dengan, maka 2 faktorial sama dengan 2 dan seterusnya. Bentuk rata-rata distribusi gamma itu mu sama dengan alfa beta dengan buktian X sama dengan M aksen X T sama dengan 0, maka D per dt dikalikan dengan 1 kurang beta T berpangkat min alfa dengan batasan T sama dengan 0. Kemudian min alfa dikalikan dengan 1 dikurang beta T dipangkatkan min alfa dikurang 1 dikali min beta dengan batasan T sama dengan 0. Maka alfa beta 1 dikurang beta T 1 dikurang beta T pangkat min alfa dikurang 1 dengan batasan T sama dengan 0, maka didapat alfa beta. Kemudian variansi ini memiliki bentuk sigma kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat dengan pembuktian sebagai berikut, di mana kita cari terlebih dahulu EX kuadratnya. Setelah mendapat EX kuadratnya, lalu kita cari variansinya, di mana variansinya itu didapat alfa beta kuadrat. Kemudian untuk fungsi pembangkit momen itu bentuknya mxt sama dengan A dikurang beta T pangkat min alfa, di mana T lebih kecil seper beta. Dengan pembuktian sebagai berikut, maka hasil terakhirnya nanti akan mendapatkan 1 dikurang beta T berpangkat min alfa. Kemudian untuk contoh distribusi gamma itu di kota tertentu konsumsi air harian dalam jutaan liter mengikuti distribusi gamma dengan alfanya itu 2 dan betanya itu 3. Jika kapasitas harian kota itu adalah 9 juta liter air, berapakah probabilitas bahwa pada setiap hari persediaan air tidak mencukupi? Diketahui bahwa alfanya itu sama dengan 2 dan betanya itu sama dengan 3. Kita cari Px lebih besar 9, di mana integral X sampai hingga X berpangkat dengan X pangkat alfa dikurang 1 E pangkat min X per beta dibagi beta pangkat alfa R alfa.
integral 9 sampai hingga x kuadrat x 2 dikurang 1, 2 ini digantikan, 2 ini didapat dari alfa karena alfanya itu 2, kemudian 3 ini didapat dari beta. Jadi x pangkat 2 min 1 E pangkat min x per 3 dibagi dengan 3 pangkat 2 R2 dx. Maka integral 9 sampai hingga x e pangkat min x per 3 dibagi 9 ini didapat dari 3 pangkat 2. Maka terus 2 dikurang 1 faktorial ini didapat dari RA. 9 dalam kurung 2 dikurang 1 faktorial dx. Kemudian setelah itu didapat integral 9 hingga SE pangkat min X per 3 dibagi 9 dx. Kemudian akan didapat 1/9 min 3 XE pangkat min X per 3 dikurang 3 integral XE pangkat min X per 3 dx. Setelah itu didapat 1/9 min 3 XE berpangkat dengan XE pangkat min X per 3 dikurang 9E pangkat min X per 3 dengan batasan 9 sampai dengan hingga. Kemudian akan didapat nantinya 1/9 27E pangkat min 3 ditambah 9E pangkat min 3 sama dengan 3E pangkat min 3 ditambah E pangkat min 3, maka 4E pangkat min 3 itu sama dengan 0,1992. Masuk ke distribusi eksponensial. Definisi dari distribusi eksponensial itu distribusi yang mempunyai banyak nilai praktis, terutama dalam hal yang berhubungan dengan waktu. Misalnya itu waktu tunggu, waktu hidupnya suatu alat, atau lamanya jangka waktu sampai suatu alat berhenti berfungsi, lamanya percakapan telepon dan sebagainya. Yang termasuk dengan jenis distribusi kontinu dan merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1. Dengan peubah acak, kontinu X akan berdistribusi eksponensial dengan parameter theta bila fungsi padatnya berbentuk fx di mana theta sama dengan seper theta E pangkat min X per theta di mana X lebih besar sama dengan 0. Untuk 0 itu X yang lain. Distribusi eksponensial dapat ditandai dengan satu parameter, yakni theta. Setiap nilai unik theta menentukan distribusi eksponensial yang berbeda yang mana menghasilkan keluarga distribusi eksponensial. Kemudian rataan distribusi eksponensial dengan bentuk mu sama dengan theta dengan bukti rataan yang akan menghasilkan nilai akhir theta. Kemudian variansi distribusi eksponensial dengan bentuk sigma kuadrat sama dengan theta kuadrat dengan bukti variansi sebagai berikut. Yang pertama kita cariin nilai EX kuadratnya. Setelah mendapatkan nilai EX kuadratnya, kita cari variansinya dan mendapatkan nilai akhir theta kuadrat.
Kemudian fungsi pembangkit momen distribusi eksponensial dengan bentuk mxt sama dengan 1/1 dikurang theta t. Kemudian masuk ke contoh. Misalkan waktu pelayanan di customer service bank ABC berdistribusi eksponensial dengan theta sama dengan 10 menit. Yang pertama kita cari itu, tentukan besarnya peluang pelanggan dilayani dalam waktu kurang dari 10 menit. Kemudian yang kedua itu, Joko hanya memiliki waktu 10 menit untuk berkonsultasi dengan customer service. Jika lebih dari itu, ia akan terlambat pergi ke stasiun kereta api. Berapakah peluangan Joko akan telat ke stasiun kereta api? Diketahui distribusi eksponensial theta itu sama dengan 10 menit. Besar peluang pelanggan dilayani dalam waktu kurang dari 10 menit dengan bentuk fx, di mana x besar sama dengan 1/10 e pangkat min x per 10, di mana x lebih besar sama dengan 0, dan untuk 0 x yang lain. Maka px lebih kecil 10 sama dengan integral 0 sampai 10 1/10 e pangkat min x per 10 dx. Kemudian 1/10 dikeluarkan menjadi 1/10 integral 0 sampai 10 e pangkat min x per 10 dx. Misalkan u min x per 10. Maka du sama dengan min 1/10 dx dan dx sama dengan min 10 du. Maka 1/10 integral 0 sampai 10 e pangkat u dikali dengan min 10 du. Maka min 1 integral 0 sampai 10 e pangkat u du hasilkan min e pangkat min x per 10 dengan batasan 0 dengan batas-batas 0 sampai 10. Dari batasan ini akan didapat min e pangkat min 1 ditambah 10 yang menghasilkan 0,63. B-nya, peluang Joko akan telat ke stasiun kereta api. Jadi px lebih besar sama dengan 10 itu mendapatkan 1 dikurang px lebih kecil 10. 1 dikurang e pangkat min 1 ditambah 1 menghasilkan 0,37. Selanjutnya masuk ke distribusi Weibull. Distribusi Weibull adalah distribusi yang paling banyak digunakan untuk waktu hidup dalam teknik ketahanan. Distribusi ini adalah distribusi serbaguna yang dapat mengambil karakteristik dari jenis distribusi lain berdasarkan pada nilai dari bentuk parameter. Adapun definisi PDF distribusi Weibull yaitu suatu peubah acak kontinu X akan mempunyai distribusi Weibull dengan parameter alfa dan beta jika fungsi kepadatan peluangnya diberikan oleh fx, di mana alfa beta sama dengan alfa beta x x pangkat beta dikurang 1 e pangkat min alfa x beta, di mana x lebih besar 0 dan untuk 0 itu x lainnya, di mana alfa lebih besar 0 dan beta lebih besar 0. Untuk definisi CDF distribusi Weibull
yaitu fungsi distribusi kumulatif. Untuk distribusi Wellbund diberikan bentuk fx sama dengan 1 dikurang e pangkat min alpha x beta untuk x lebih besar sama dengan 0, mana alpha lebih besar 0 dan beta lebih besar 0. Untuk rataan distribusi Wellbund dengan bentuk mu sama dengan alpha pangkat min 1 per beta R dalam kurung 1 ditambah 1 per beta. Kemudian untuk variansi distribusi Weibull dengan bentuk sigma kuadrat sama dengan alpha pangkat min 2 per beta R 1 ditambah 2 per beta dikurangi R 1 ditambah 1 per beta dikuadratkan. Kemudian contoh distribusi Weibull. Sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull dengan alpha itu 0,8 dan beta 3. Berapakah peluang mesin tersebut beroperasi kurang dari 1 tahun? Diketahui bahwa alfanya itu 0,8, kemudian betanya itu 3. Lalu T-nya itu 1 dan E-nya itu 2,71828. Yang ditanyakan X lebih kecil 1, maka Ft sama dengan 1 dikurang E pangkat min T per alpha pangkat beta, maka 1 dikurang 2,71828 pangkat min 1 per 0,8 pangkat 3, maka didapat 0,85816. Jadi hasil analisis peluang mesin beroperasi kurang dari 1 tahun yaitu didapat 0,85816 atau bisa disebut 85,800 atau bisa disebut 8,5,816%. Pada distribusi normal. Adapun definisi distribusi normal yang pertama itu salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu terdapat kurva berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi ini dengan fungsi probabilitas kemudian menunjukkan bahwa variasi atau penyebaran distribusi. Fungsi yang nantinya juga akan dibuktikan dengan menggunakan suatu grafik simetris atau bell curve. Kemudian kedua itu salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Dalam kurva normal, distribusi atau sebaran data dianggap merata. Kemudian sifat kurva normal terdiri atas 4. Yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Kedua, bentuknya simetris. Ketiga, memiliki asimtot dasar sumbu X. Keempat, itu luas di bawah kurva adalah 1, sehingga sebelah kanannya itu 0,5 dan sebelah kirinya itu 0,5. Bentuk umum fungsi peluang itu dilihat dengan keterangan X-nya itu nilai variabel acak, mu-nya itu rata-rata, sigma-nya itu standar deviasi, E-nya itu bilangan Euler. Kemudian bentuk distribusi normal itu P X1 lebih kecil X lebih kecil X2 sama dengan integral X1 sampai X2 fx dx sama dengan integral X1 sampai X2 1 per sigma akar 2 pi E pangkat min 1/2 dikalikan dengan X dikurang mu per sigma dikuadratkan. Kemudian kita ubah distribusi normal umum ini ke dalam bentuk
mu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1. Kemudian substitusikan nilai Z sama dengan X dikurang mu per sigma, di mana mu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1. Adapun bentuk rataannya itu EX sama dengan mu dengan pembuktian rataan sebagai berikut. Kemudian variansinya itu dengan bentuk variansi X sama dengan sigma 2 dengan pembuktian sebagai berikut. Terus fungsi pembangkit momen itu bentuknya mxt sama dengan eksponensial mu t ditambah 1/2 sigma kuadrat t kuadrat. Masuk ke contoh distribusi normal. Suatu perusahaan generator menghitung berat salah satu komponennya. Berat komponen tersebut berdistribusi normal dengan rata-rata 35 gram dan standar deviasi 9 gram. Hitunglah probabilitas bahwa satu komponen yang diambil secara acak akan memiliki berat antara 35 dan 45 gram. Adapun penyelesaiannya yaitu P X lebih kecil sama dengan 35, X lebih kecil sama dengan 40, di mana X-nya itu 40 gram, maka Z sama dengan X dikurang mu per sigma didapat 40 dikurang 35 dibagi dengan 9, maka hasilnya itu 0,56. Maka P Z lebih kecil 0,5, maka P Z lebih kecil sama dengan 0,56, maka didapat 0,7123. Kemudian untuk X sama dengan 35 gram, mana Z sama dengan X dikurang mu per sigma didapat 35 dikurang 35 dibagi dengan 9 itu 0, maka PZ lebih kecil sama dengan 0 yang menghasilkan 0,5. Kemudian kita masuk ke transformasi peubah acak yang terbagi di atas 3. Yang pertama, transformasi 1 peubah acak diskrit. Kedua, transformasi 1 peubah acak kontinu. Ketiga, transformasi 2 peubah acak kontinu. Skema dari transformasi 1 peubah acak diskrit itu, misalkan X adalah peubah acak diskrit dengan fungsi peluang Px, jika peubah acak Y sama dengan Hx dengan setiap nilai dari X berkorespondensi 1 dan hanya 1 dengan nilai dari Y dan sebaliknya. Sedemikian hingga X sama dengan KY, maka fungsi peluang dari Y itu ditentukan sebagai berikut. Maka fungsi peluang dari Y itu PY sama dengan PKY. Dengan catatan bahwa transformasi peubah acak dilakukan dengan cara mengubah PX menjadi PY. Kemudian fungsi peluang yang awalnya dalam bentuk peubah acak X diubah menjadi fungsi peluang dengan peubah acak Y. Dan contoh soal dari transformasi 1 peubah acak diskrit. Transformasi dari Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 1 dihubungkan dengan nilai X dari peubah acak X dan nilai Y dari peubah acak Y. Jadi Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 1, maka X4 sama dengan Y dikurang 1, sehingga X sama dengan akar 4 Y dikurang 1, atau bisa ditulis X sama dengan Y dikurang 1 pangkat 1/4. Selanjutnya untuk nilai Y yang mungkin adalah untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 pangkat 4 ditambah 1 sama dengan 2. Dan untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan
2 pangkat 4 tambah 1 sama dengan 17. Dan untuk X sama dengan 3, maka Y sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 1 sama dengan 82. Sampai dengan seterusnya. Maka fungsi peluang dari Y itu PY sama dengan 2 pangkat min Y dikurang 1 berpangkat 1/4. Di mana Y sama dengan 2,17,82, seterusnya. Kemudian masuk ke transformasi satu peubah acak. Adapun teoremanya itu misalkan X adalah peubah acak kontinu dengan fungsi densitas fx. Jika fungsi Y sama dengan Ux dapat diturunkan dan naik atau turun untuk semua nilai dalam daerah hasil X dengan fx tidak sama dengan 0, maka persamaan Y sama dengan Ux dapat diselesaikan untuk X dengan X sama dengan WY. Maka densitas dari Y sama dengan Ux memiliki bentuk fx sama dengan Fw dikali Y dikalikan dengan W aksen Y. Adapun contoh transformasi satu peubah acak. Dengan transformasi Y sama dengan 2X dikurang 3 hubungkan nilai X dari peubah acak X dan nilai Y dari peubah acak Y. Jadi Y sama dengan 2X dikurang 3, maka 2X sama dengan Y ditambah 3, sehingga X sama dengan Y ditambah 3/2, atau bisa ditulis X sama dengan 1/2 dalam kurung Y ditambah 3. Selanjutnya untuk nilai Y yang mungkin adalah untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 dikali 1 dikurangi dengan 3 itu min 1. Untuk X sama dengan 5, maka Y sama dengan 2 dikalikan 5 dikurangi 3 sama dengan 7, sampai seterusnya. Hasil dari fungsi densitas dari Y adalah Fy sama dengan Fwy dikalikan dengan W aksen Y sama dengan 1/2 Y ditambah 3 dibagi 12 dikalikan dengan 1/2, maka menghasilkan Y ditambah 3/48, di mana Y lebih kecil min 1 dan Y lebih kecil 7. Kemudian masuk ke transformasi dua peubah acak kontinu. Adapun teoremanya itu misalkan X dan Y adalah peubah acak kontinu dengan fungsi densitas gabungan fx, y jika fungsi U sama dengan G1 x, y dan phi sama dengan G2 x, y diferensiabel secara parsial terhadap X dan Y. Maka untuk nilai X dan Y tersebut U sama dengan G1 X, Y dan phi sama dengan G2 X, Y dapat diperoleh X dan Y yang tunggal dengan X sama dengan W U phi dan Y sama dengan K U, phi. Fungsi densitas gabungan dari U sama dengan G1 X, Y dan phi sama dengan G2 X, Y ditentukan dengan U, phi sama dengan F W dalam kurung U, phi K dalam kurung U, phi dikalikan dengan J. Kemudian langkah-langkah transformasi dua peubah acak, itu pertama ubah dua peubah acak transformasi dari bentuk peubah acak atau huruf besar ke huruf kecil atau nilai peubah acak.
Kemudian yang kedua, tentukan inverse nilai X dan Y. Ketiga itu hitung nilai J. Keempat itu tentukan distribusi gabungan dari kedua perubahan acak transformasi. Dan yang terakhir, tentukan batas-batas nilai dari kedua perubahan acak transformasi. Adapun contohnya itu HU, V sama dengan FW dalam kurung U, V K dalam kurung U, V dikalikan dengan J. Maka F X, Y dikali J, maka didapat 1/4 dikali 1/2 itu 1/8. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.